sekarang kita mau ngobrolin tentang kehidupan di Malaysia gitu. Secara umum dulu deh, hidup di Malaysia tuh enak gak sih Ru sebenarnya? Kalau dibilang sih ya, hidup di Malaysia enak gak enak ya, ada enaknya ada enggaknya. Kita nggak bisa melihat kalau enak kenapa kan? Gitu loh. Kalau kita dari enaknya dulu aja ya. Nih, kalau enaknya itu satu, di Malaysia itu untuk masalah transportasi itu enak banget. Jadi di sini itu walaupun nggak punya mobil, walaupun nggak punya motor, kita bisa kemana-mana dengan transportasi umum. Jadi semua transportasi itu terintegrasi. Contoh, sekarang Anda di kampus nih, Anda pengen main ke Menara Petronas, KLCC Twin Tower, tahu kan? Tahu. KLCC. Nah, yang menara kembar itu. Ya udah, dari sini cuma naik satu bis ke LRT, stasiun kereta. Dari LRT cuma 15 menit sampai di bawah KLCC. Jadi ntar keluar langsung di KLCC langsung di menara kembar itu. Kayak gitu. Jadi terintegrasi lah. Mau ke Pavilion, Bukit Bintang, mau ke tempat-tempat yang famous, terkenal di sini gampang aja. Berarti gitu. Itu kalau di Jakarta nih Ru, kalau di Jakarta sekarang kan kalau di Jakarta itu istilahnya dengan satu kartu kita bisa pindah-pindah angkutan umum, bisa kemana aja ya selama masih di sekitar Jabodetabek lah dengan satu kartu gitu. Nah kalau di Malaysia apakah kartunya beda-beda setiap angkutan itu beda atau di Malaysia itu ada namanya MyRapid. MyRapid ini adalah suatu kartu transportasi yang digunakan ketika kita mau naik pertama bus. Jadi di UI ini ada bus juga. Bus dari public transport ya, pemerintah yang nyediain kan. Jadi ya udah kita bayar pakai kartu itu touch satu kali itu 50 sen kalau student, 50 sen. Nanti di LRT pun pakai touch itu juga sama. Nah yang bagusnya lagi di Malaysia itu setiap student itu dia boleh register satu kartu, yaitu kartu namanya MyRapid. MyRapid itu adalah kartu student untuk pembayaran transportasi. Jadi ntar dikasih kartu, ada passport number sama ada muka kita, gambar kita. Nah, apa gunanya untungnya sama yang rapid yang lain? Ya di sini ketika student itu mau keluar kemana-mana pergi transportasi, menggunakan transportasi umum, maka dia akan dapat diskon 50%. Contoh kalau kita bayar pakai kartu biasa, itu RM1, tapi kalau kita pakai kartu student itu, kartu mahasiswa, kita bisa bayar setengahnya, 50 sen kayak gitu. Dan untuk integrasi angkutan umum ini apakah hanya di Kuala Lumpur aja atau di seluruh Malaysia, Ruth? Nah, kalau kayak gini sih sekarang yang Anda tahu di Kuala Lumpur aja. Di Kuala Lumpur tuh udah terintegrasi banget. Tapi kalau sama sih ya, berarti kayak di Jakarta di juga luar kurang tahu. Ya mungkin ya karena kan capital city-nya kan Kuala Lumpur. Iya, benar. Karena kan ya pokoknya ibu kota lah ya. Tapi ya lumayan sih kayak gitu kan, bisa hemat gitu, kemudian juga gampang kemana-mana, apalagi di ibu kota kan, hemat banget. Kemudian itu kita ngomongin dari segi transportasi. Kalau dari segi sosial gimana di Malaysia sosial itu? Maksudnya hubungan kita dengan masyarakat, kemudian sebenarnya orang kultur masyarakatnya gitu. Iya, untuk masalah karena kan gini ya. Malaysia itu sama lah, artinya kita lahir dari satu rumpun yang sama, yaitu Melayu. Nggak jauh-jauh beda orangnya. Orang Indonesia sama orang Malaysia itu sama semuanya. Cuman yang beda ya bahasa doang. Di sana bahasa Upin Ipin, di Indonesia kan bahasa Indonesia ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang-orang Malaysia, insya Allah masih bisa dimengerti bahasa kita. Karena kalau ente tahu, TKI di Indonesia itu paling banyak TKI di Malaysia itu paling banyak dari Indonesia, Bangladesh juga banyak. Indonesia itu banyak TKI di sini yang kerja di sini. Imigran. Iya, orang-orang yang kerja, tenaga kerja Indonesia TKI. Ya, secara langsung kan mereka udah sosialisasi sama orang-orang Malaysia. Dan disitulah mungkin mereka pun paham bahasa kita kan. Dan satu, kalau kita lihat di sosial media itu kan kebanyakan kita kayak main bola kan. Itu kan kalau orang Indonesia sama Malaysia kan kayaknya gak gini banget ya, bertengkar. Iya, udah ribut aja. Maling sih segala macam. Tapi ketika kita bertemu langsung dengan orang Malaysia itu nggak ada. Biasa aja ya. Biasa aja, itu cuma di sosial media aja.
Ya kebanyakan teman anak ketika oknum aja lah ya, oknum aja. Ketika anak jogging, ya ketika anak running, kan di sini ada running kan biasa tiap minggu ada acara lah. Running anak juga sering ikut itu olahraga kayak gitu. Ya anak berteman dengan orang-orang Malaysia dan mereka tuh welcome banget itu loh. Welcome banget sama kita. Nggak ada namanya rasis nggak ada di sini. Alhamdulillahnya kayak gitu. Oke. Kemudian ini oke lah misalkan Malaysia dengan Indonesia itu kan kita dari akar rumpun yang sama gitu kan, Melayu gitu. Tapi Indonesia ini kan terkenal dengan masyarakatnya yang welcome. Iya. Yang welcome, yang ramah banget. Bahkan Ana sempat ngelihat beberapa video ya mungkin di YouTube ya. Mereka itu ya orang luar negeri, mereka itu mengatakan bahwa orang-orang Indonesia itu mudah untuk berteman gitu. Bahkan misalkan di negara mereka nih, di negara mereka itu bahkan dengan sesama orang senegaranya aja untuk berteman susah gitu. Baru pertama kali ketemu langsung ngobrol aja susah gitu kan, mau nyapa aja susah gitu. Tapi kalau di Indonesia kita nggak usah nyapa aja udah disapa orang gitu kan. Nah, bener itu kalau di Malaysia gimana? Nah, kalau di Malaysia sendiri sebenarnya nggak jauh beda. Kalau misalkan di kampung-kampung itu kayak gitu. Tapi ketika ketika kita masuk ke dalam dunia perkotaan, metropolitan kayak di Kuala Lumpur, itu udah beda banget culture mereka. Ya udah kita hidup ya gua lo yang hidup gua juga hidup gitu. Sama aja. Tapi kalau misalkan pergi ke kayak Terengganu lah, kayak tempat-tempat yang jauh dari perkotaan, ya mereka pun ramah-ramah sebenarnya. Sama aja sebenarnya ya. Iya. Depend lah dengan itu tuh sama personality orang tuh beda-beda, tapi kebanyakan kayak gitulah culture-nya kayak gitu kan. Di Jakarta juga begitu kok sebenarnya kan. Iya, kita kalau ke Jakarta ya kita saling was-was, saling apa namanya tuh? Ya gua hati-hati juga kan. Waspada juga kan. Soalnya kan kita nggak kenal, dan itu kan kota-kota yang memang banyak orang yang orang baik pun banyak, orang jahat pun nggak sedikit juga. Kayak gitu. Oke, itu tadi kan kita ngomongin tentang sosial ya, culture gitu kan. Iya. Nah sekarang tentang ini biaya hidup lah. Ya untuk biaya hidup sendiri ya, kalau di Malaysia itu sebenarnya nggak jauh beda sama di Indonesia, cuma kan di Malaysia pakainya ringgit. Contoh lah, simpelnya kayak gini, kalau kita mau makan nih, kalau di Malaysia, di Indonesia berapa harga makanan? Contoh makan siang aja. 15.000 kan? Nah, di Malaysia pun sama seperti itu. Paling murah itu kalau di di kantin itu 5 ringgit, yaitu harganya sekitar 18.000, itu paling murah. Ya kalau nasi goreng ya paling 4 ringgit, 3 ringgitan juga dapat. Ya, 10 ribuan, kalau 13 ribuan kayak gitu. Sama aja. Yang penting itu tergantung kita makainya gimana. Karena kan kebutuhan seseorang itu kan subjektif ya. Masing-masing. Ya kalau anak sendiri sih kalau selama 2 minggu ya paling 600 ribu cukup. Sebulan 1.500.000. Itu kalau di kuliah aja, kalau nggak kemana-mana. Karena kan anak biasa makan siang dan makan malam doang. Kalau pagi biasanya enggak. Kalau gitu ngopi ke kelas, nanti zuhur baru makan kayak gitu. Jadi sebenarnya sama aja gitu kayak di Indonesia. Enggak. Sama aja. Untuk transportasi pun lebih murah di sini kan. Di sini kan kayak naik LRT nih. LRT itu paling 5.000 lah. 5.000 itu dari terminal Gombak di situ sampai ke LCC, yaitu Menara Kembar. Oke. Terus naik bis dari sini ke LRT itu sekitar 50 sen. Kalau kita punya kartu, jangan tadi bilang itu kartu mahasiswa itu. 50 sen sekitar dikali 3.000 dikali ya. Berapa ya 50 sen? Kartu MyRapid. Kartu MyRapid iya. Ya. Paling sekitar 1.500. Jadi relatif ya. Nah, ini contoh, ini kartu MyRapid. Ini kita bisa beli di kios-kios terdekat ada. Jadi ketika kita mau naik bis ataupun naik kereta, pakai ini tasnya bisa. Kita bisa bayar pakai ini. Tapi ini nggak ada diskon. Tapi kalau kita ada kartu pelajar, kita buat daftar, nggak ada kartunya. Ada di kamar sebelah. Itu bukan pelajar nih. Pelajar loh, ini ada metric card loh nih. Wah. Lah mana metric cardnya hilang? Iya kayak gitu.
Kayak gitu. Ya, pokoknya begitulah itu ya. untuk masalah makan ya. Nah yang kedua itu untuk masalah tinggal. Nih, kalau untuk masalah tinggal, 1 semester di sini itu dalam kampus ada namanya asrama. Namanya mahalah kalau di sini. Nah, asrama itu satu semester sekitar 680 ringgit. Ataupun kalau dikena rupiahin sekitar 2,5 lah palingnya. 1 semester itu. Iya. Tapi murah kalau, juga ya. Tapi itu cuma kamar doang, nggak ada apa-apa. Sama kipas adalah. WiFi juga ada gratis dari kampus sendiri. Terus tempat tidur, kemudian lemari, terus kamar mandi, itu gimana? Jadi ini kalau pengen lihat, ini kan kamar Ana ya. Nih Ana itu kuliah di sana. Itu yang warna biru, tahu gak? Oh iya kelihatan. Nah itu jadi cuma jalan aja. Ya kadang-kadang kalau pagi itu ya jam 8.20 baru siap-siap, 8.30 masuk kuliah kayak gitu. Istilahnya tinggal loncat lah ya. Tinggal loncat. Itu tergantung. Itu kan ekonomi itu, fakultas ekonomi. Islamic di situ. Under ekonomi. Tapi 600 berapa ringgit tadi? 650 ya? Iya sekitar segitulah. Ya 600-an ringgit buat 1 semester itu murah banget loh. 600 ringgit. 600 soalnya kan di sini campnya kan 4 bulan. Dong? 1 semesternya kan 4 bulan kan? Masuk kuliahnya. 600 ringgit itu berapa tuh? Berapa? 2,5 sampai 3 gitulah. Oh, ya hampir sama juga sih kayak di Indonesia ya. Kalau kita mau di luar juga bisa. Di luar itu di rumah-rumah di luar ada biasanya mereka tuh ngasih charge 1 bulan 500 ringgit. 500. Oh, tapi lebih mahal berarti tapi ya. Tapi kita bisa barang-barang juga, sharing aja. Oh, jadi kayak kontrak gitu ya. Ada teman Ana yang di belakang ini juga perkampungan itu, di situ kita boleh ngontrak kayak gitu 1 rumah. Nah, mereka itu patungan 200 ringgit sebulan. Oke. Tapi ada juga yang dari kondo, kalau kondo itu beda lagi, 2.000 kena sebulan. 2.000 ringgit itu 6 juta sebulan, tapi ya mereka kan sharing juga kan. Oke, tadi kan kita ngomongin tentang kehidupan ya yang enaknya lah, yang enaknya di Malaysia. Kemudian menurut ente yang nggak enaknya di Malaysia tuh kayak gimana, Ri? Kalau ente nggak nemu yang nggak enaknya, boleh deh ceritain hal-hal yang mungkin ente lihat unik nih nggak ada di Indonesia gitu. Ya kalau menurut Ana ya nggak enaknya di sini kan di negara orang tetap aja kan. Seenak-enak kita di negara orang ya pengen pulang juga kan, karena keluarga di Indonesia. Ya itu pastilah. Itu hampir semuanya kayak gitu. Nah, atau cuman karena yang kalau culture shock nggak ada. Kalau culture shock sendiri emang nggak ada karena di sini semuanya orang-orang Melayu kebanyakan dan hampir sama culture-nya sama kayak Indonesia. Kecuali dulu ketika Ana pernah ke Turki itu baru culture shock banget tuh. Oh di Turki. Soalnya kan beda banget kan culture mereka. Sampai-sampai ketika Ana sholat subuh kan ada amin kan, waladhdallin, amin. Orang-orang Turki nggak ada. Orang-orang Turki kan bilangnya udah diem aja. Ana doang yang bilang amin. Anak Turki itu mereka kalau sholat itu kan pada pakai kaos kaki. Ya anak sendiri yang nggak pakai kaos kaki diliatin aja kayak gitu. Jadi kayak kenapa ya, apa yang salah? Karena mereka mazhabnya kan bukan Syafi'i kan beda. Iya. Tapi kalau di sini ya pokoknya kalau orang Indonesia mau kuliah di Malaysia mah nggak usah khawatir dengan culture shock ya. Nggak usah khawatir dengan culture shock. Oke, kemudian ini Ruh, tadi kan kita ngomongin tentang kehidupan secara umum di Malaysia nih. Nah sekarang gimana kehidupan sebagai mahasiswa nih? Bagaimana sih kuliah di IIUM tuh enak gak sih kuliah di IIUM? Kalau enak kenapa gitu? Kalau menurut Ana sendiri, Ana prefer kuliah di IIUM karena yang pertama dari lingkungannya sendiri itu Islamic banget. Jadi ada memang beberapa universitas yang memang Islamic, contoh KUIS, USIM, IIUM sendiri termasuk. Nah jadi kita itu pergaulannya terjaga juga di sini kan. Beda dengan kuliah-kuliah di luar. Emang ada beberapa kuliah yang emang kan umum banget kan. Nggak semua orang, maksudnya semua orang boleh masuk. Di sini kan kebanyakan semuanya Muslim. Jadi udah satu agama, satu persepsi, enak. Mungkin memang ada beberapa aja yang dari
yang dari luar negara. Contoh kemarin anak kenalan ada namanya dari Jepang. Dari Jepang dia kuliah di sini cuma untuk exchange student aja. Tapi dia nggak punya agama. Akhirnya dulu anak pernah juga ditanya, Fahru, gimana caranya kita percaya bahwasanya Allah itu ada, sedangkan kita nggak bisa lihat Allah? Ayo kan bingung kan? Terus ente jawabnya gimana dong? Iya, ya kita lihat aja. Sekarang langit siapa yang nyiptain, bumi siapa yang nyiptain, matahari turun naik turunnya siapa yang nyiptain? Kalau nggak ada orang ya nggak mungkin kan, gitu aja. Itu secara realistis. Ya, tapi emang sesuatu yang ada itu harus berwujud ya. Nah itu mah nanti kita bahasnya di perbincangan yang lain lah. Kayak gitu ya, tapi sebenarnya asik juga sih perbincangan itu. Iya asli. Kalau berbicara sama mereka itu gimana caranya kita mengandalkan rasionalitas kita, tapi kan anak belum paham juga sampai ke situ gitu loh. Nah, itu benar-benar pemikiran sih, filsafat banget sih itu sih. Iya makanya kan pemikiran kadang-kadang anak tuh kalau mau main sama mereka tuh sama dia itu takut ada tuh pertanyaan yang memang nggak bisa anak jawab. Ya udah kalau emang anak nggak bisa, anak bilang aja anak nggak tahu. Okay. Tapi suka gitu berteman sama orang-orang yang kritis kayak gitu. Orang Jepang itu kritis banget dia. Benar-benar. Tapi memang sih sebenarnya mu'alaf itu masya Allah mereka mengenal Islam itu dari kritisnya mereka. Jadi gitu. Lebih dalam kan. Contohnya lebih dalam. Dulu pernah kesini. Felix itu dulu pernah ngisi kajian di sini bersama anak PPI Malaysia. Udah ada cerita kayak gitu, gimana cerita saya ketika jadi mu'alaf segala macam. Itu bagus banget, menginspirasi. Gitu. Mereka itu lebih rasional beragamanya daripada yang mungkin kita dari yang Islamnya dari lahir gitu kan. Kadang-kadang kita juga Islam masih ikut-ikutan ya kan. Jadi kan kalau mereka kan rasional, kenapa harus ini, kenapa harus begitu, ada jawabannya. Ya namanya kita juga masih belajar kan.